Kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Pujaki Pratama Putra dari Delta Sena 2022. Di sini saya sebagai tentor hidrologi terapan akan membahas SNJ UAS hidrologi terapan. Di sini soal hidrologi terapan UAS terdiri dari 5 soal. Yang pertama ada menghitung debit banjir dengan metode rasional. Soal kedua tentang hidrograf banjir. Lalu soal ketiga ada tentang distribusi normal. Yang keempat ada penentuan debit andalan tahunan atau setiap bulan. Lalu yang kelima ada hidrometri. Oke, langsung masuk ke soal pertama. Di soal, suatu das mempunyai luas 90 km persegi dengan panjang sungai utama atau LS 32 km, elevasi titik terjauh berada di ketinggian plus 83 meter, dan elevasi titik terendah atau outlet berada di ketinggian plus 36 meter. Dengan koefisien pengaliran atau C sebesar 0,55 dan CS 0,8, serta curah hujan rencana periode ulang 5 tahun sebesar 100 mm, tentukan debit banjir periode ulang 5 tahun dengan metode rasional. Sebelumnya kita harus tahu dulu metode rasional rumusnya seperti ini, dengan Q sama dengan 0,278 dikali dengan C dikali dengan CS dikali I dikali A dan mempunyai satuan meter kubik per detik. Di sini dikali 0,278 karena kita akan memakai luas wilayah kilometer persegi. Jika luas wilayahnya adalah hektar, kita akan memakai 0,00278. Dari rumus ini kita ketahui terdapat suatu hitungan intensitas hujan, sedangkan di soal kita belum mendapatkan intensitas hujan, sehingga kita harus mencari rumus atau mencari besaran nilai intensitas hujan menggunakan rumus Nobe seperti yang sudah diajarkan di sebelum UTS, dengan rumusan I sama dengan R24 dibagi dengan 24 dikali 24 per T dipangkatkan 2/3. Ini mana R24 merupakan curah hujan rencana, T atau sama dengan TC adalah waktu konsentrasi hujan. Nah, di sini nilai T juga belum kita dapatkan, sehingga kita harus mencari nilai TC-nya dengan rumus sebagai berikut. Nah, pada nilai TC ini juga kita belum mendapatkan nilai S atau yang berarti slope atau kemiringan lahannya. Nah, untuk kemiringan lahan bisa kita dapatkan dengan rumus elevasi terjauh dikurangi elevasi outletnya dibagi dengan nilai panjangnya atau L. Oke, dari sini bisa langsung kita hitung. Dari perhitungan pertama kita hitung nilai kemiringan lahannya atau S dengan rumus elevasi terjauh kurangi elevasi outlet dikurangi dengan L. Didapatkan nilai kemiringan lahannya adalah 0,00147. Dari kemiringan lahan ini kita masukkan ke nilai TC atau untuk penentuan waktu konsentrasi hujannya. Dari rumus ini kita dapatkan nilainya sebesar 11,78 jam. Karena kita sudah mendapatkan waktu konsentrasi hujannya, lalu kita akan mencari besaran nilai intensitas hujan dengan menggunakan rumus Mononobe. Didapatkan nilai intensitas hujannya adalah sebesar 6,7 mm per jam. Karena kita sudah mengetahui nilai semua variabel pada perhitungan debit banjir metode rasional, maka langsung kita masukkan saja nilai-nilainya. 0,278 dikali dengan 0,55 dikali dengan 0,8 dikali 6,7 dikali 90. Lalu kita dapatkan nilainya sebesar 73,71 meter kubik per detik. Sehingga besaran debit banjir periode ulang dengan menggunakan metode rasional didapatkan 73,71 meter kubik per detik. Langsung masuk
ke soal kedua, di sini kita disuruh menghitung dan menggambarkan hidrograf banjir dan penentuan debit banjir maksimum dan debit pada jam ke-9. Pada soal kita diberikan unit hidrograf akibat hujan efektif 1 mm per jam dengan data seperti yang terlihat pada tabel pada jam ke-0 sampai ke-8 dengan debit banjir variatif. Dan untuk penghitungan hidrograf banjir kita didapatkan bila aliran dasar sebesar 10 meter kubik per detik atau base flow-nya 10 atau nanti akan disingkat sebagai BF-nya. Lalu intensitas hujan jam pertama adalah 15 mm per jam, intensitas jam kedua 20 mm per jam, dan intensitas hujan ketiga 5 mm per jam. Dan dengan nilai losses-nya atau kehilangan hujannya adalah 10 mm per jam. Sebelum masuk ke perhitungan hidrograf banjir, kita harus menghitung dulu hujan efektifnya. Karena kita didapatkan intensitas hujan jam 1, jam 2, dan jam 3, maka kita akan membuat hujan efektif pertama, kedua, dan ketiga seperti berikut. Kita pindahkan datanya untuk intensitas hujan pada jam pertama adalah 15, jam kedua 20, jam ketiga adalah 5. Dengan losses-nya sama, 10 mm per jam untuk setiap jam. Untuk penentuan hujan efektif ini, kita tinggal mengurangi antara nilai intensitas hujan dikurangi dengan nilai losses-nya. Seperti contoh, 15 dikurangi 10 sama dengan 5, 20 dikurangi 10 sama dengan 10, 5 dikurangi 10 sama dengan 0. Ini ditulis 0 karena kita tidak mungkin hujan efektifnya minus, jadi kita tulis 0. Setelah kita mendapatkan nilai hujan efektifnya atau RE, kita masuk ke perhitungan hidrograf banjirnya. Kita buat tabel dulu dengan bagan yang pertama adalah jam, UH atau unit hidrografnya, URE atau unit dikali dengan hujan efektifnya hingga 3 kali jam. Lalu ada BF yang kita dapatkan tadi di sini sebesar 10 meter kubik per jam, per detik, maaf. Lalu ada debit banjir hidrografnya untuk nilai akhirnya. Nah, untuk perhitungannya kita tuliskan dulu jamnya seperti biasa 0 sampai 10. Lalu untuk unit hidrografnya kita memakai dengan menggunakan seperti data di soal ini, 0,2,7 sampai jam ke-8, 0. Lalu untuk nilai URE-nya kita dengan mengalihkan nilai UH-nya dikalikan dengan hujan efektifnya ini. Lalu kita taruh di sini. Begitu juga sampai ke bawah, sampai jam ke-10. Dan berlaku untuk setiap nilai URE-nya. Seperti ini contoh. Nah, untuk penentuan ini perlu diperhatikan bahwa untuk setiap pembuatan ini akan turun satu kolom ya. Jadi misalnya kita buat ini, perhitungannya akan mulai di sini untuk jam pertama. Lalu untuk yang jam kedua akan turun satu tingkat, jam ketiga akan turun satu tingkat untuk pembuatan hidrograf. Seperti contoh ini 27 didapatkan dari 2,7 dikalikan dengan hujan efektif pada jam kedua. U kali dengan RE 2-nya. Didapatkan 2,7 dikali 10 sama dengan 27. Lalu untuk yang jam ketiga, kita turunkan lagi satu tingkat dan kita mulai 0. 2,7 dikalikan dengan 0, taruh sini. Begitu terus sampai ke bawah sampai jam ke-10. Setelah kita mendapatkan nilai URE-nya, kita akan penentuan nilai debit banjirnya. Nah, debit banjir ini kita mulai dari atas, berbeda dengan yang penentuan URE-nya.
Untuk penentuan debit banjir ini, kita tinggal menambahkan nilai URE dengan base flow-nya. Seperti contoh, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 10 sama dengan 10, lalu 13 tambah 0 tambah 0 tambah 10 sama dengan 23,5, lalu berikutnya seperti yang di bawah didapat 6,62,5 dan seterusnya sampai jam ke-10. Setelah kita mendapatkan debit banjirnya, kita langsung membuat plot grafik dengan nilai sumbu X adalah jam dan sumbu Y adalah debitnya yang sudah kita dapatkan di atas tadi. Setelah kita mengisi nilai-nilainya, kita bisa menjawab soal yang ditanyakan pada soal A, hitung hidrograf banjir dan gambarkan. Sudah. Lalu kita bisa menjawab soal yang 2B. Berapa besar debit banjir maksimum dan debit pada jam ke-9? Untuk debit maksimum, kita tinggal melihat pada grafik ini. Nilai debit maksimum didapat ketika berada pada puncak hidrograf, yaitu sebesar 82 meter kubik per detik. Lalu untuk dari perhitungan tabel ini kita dapat sesuai yang diminta soal adalah debit banjir pada jam ke-9, yaitu yang besarannya 10 meter kubik per detik kita dapatkan. Lalu kita masuk ke soal ketiga tentang perhitungan debit banjir menggunakan distribusi normal. Kita cek soalnya, debit banjir dengan skala ulang 5 tahunan dan 10 tahunan dari suatu sungai adalah 120 meter kubik per detik dan 135 meter kubik per detik. Apabila distribusi debit yang akan digunakan adalah distribusi normal, hitung debit banjir dengan skala ulang 50 dan 100 tahun. Nah, sebelumnya kita tahu dulu apa itu distribusi normal. Distribusi normal itu adalah menggunakan rumus seperti ini. Perkiraan nilai yang akan kita harapkan itu adalah perkalian atau mengikuti rumus seperti ini, rata-rata variasinya ditambahkan dengan faktor reduksi dikali dengan standar deviasinya, seperti pada materi statistika distribusi normal. Nah, untuk tabel ini, tabelnya tetapan nilai yang akan digunakan biasanya nanti akan dikasih pada soal. Lalu kita masuk ke perhitungannya. Pada soal diketahui debit banjir skala ulang 5 tahun dan 10 tahun. Kita tuliskan XR5 dan XR10 dengan besaran sebagai berikut 120 dan 135 sesuai dengan soalnya. Dari tabel Gauss kita dapatkan nilai faktor reduksinya untuk periode ulang 5 tahun sebesar 0,84 dan periode ulang 10 tahun 1,28. Kita menggunakan periode ulang 5 dan 10 karena kita yang diketahui dalam soal adalah periode ulang 5 tahun dan 10 tahun. Di sini kita akan menggunakan metode eliminasi untuk penentuan nilai rata-rata, hitung variasinya dan standar deviasinya karena kita belum mendapatkannya. Lalu kita masukkan rumusnya, XR sama dengan rata-rata ditambah dengan faktor reduksi dikali dengan standar deviasinya. Kita di sini akan mengeliminasi nilai rata-ratanya, sehingga kita akan menyisakan nilai S-nya. Dan didapat nilai S-nya adalah atau standar deviasi 34,09 meter kubik per detik. Setelah nilai S-nya kita dapatkan, kita akan mencari nilai rata-rata dengan memasukkan nilai S yang sudah kita dapatkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya akan menggunakan persamaan 1 sehingga didapatkan nilai rata-ratanya adalah 91,36 meter kubik per detik. Karena kita sudah mendapatkan nilai S dan XR-nya, kita bisa menghitung sesuai yang diminta dengan soal untuk mengetahui nilai debit banjir dengan skala ulang 50 dan 100 tahun.
Sini kita hitung untuk X50 dengan nilai XR-nya yang sudah kita dapatkan 91,36 ditambah dengan 2,05 dikalikan dengan nilai S-nya atau standar deviasinya didapatkan 161,24. Begitu juga dengan skala banjir ulang 100 tahunnya. Dan untuk yang bingung kenapa kita menggunakan 2,5 ini kita sesuai dengan perhitungan yang sudah diberikan pada tabel. Untuk nilai KR-nya, untuk 50 kita menggunakan 2,05, untuk 100 kita menggunakan 2,33. Sudah sesuai sehingga didapatkan K50, X50 dan X100-nya sebagai yang tertera di jawaban. Lalu di sini masuk ke soal keempat. Diketahui data debit rata-rata bulanan di suatu daerah irigasi sebagai yang tertera pada tabel. Sini kita diminta untuk menghitung debit andalan untuk kebutuhan irigasi dengan salah satu metode yang paling tepat dan berikan alasannya kenapa menggunakan metode tersebut. Lalu yang kedua, menentukan besar debit andalan setiap bulannya. Di sini karena kita diminta untuk merencanakan debit andalan untuk kebutuhan irigasi, sehingga yang paling tepat digunakan adalah metode basic year atau metode tahun dasar perencanaan. Dan untuk penentuan basic year-nya kita akan menggunakan debit andalan 80% dengan rumus Q80 sama dengan N/5 plus 1, dengan N adalah jumlah data dan Q80 adalah debit andalan 80%-nya. Lalu kita masuk ke soal. Ini tadi adalah data yang diberikan. Kita sebelum masuk ke perhitungan kita buat dulu debit tahunannya. Nah, untuk debit tahunan ini kita tinggal menambahkan debit setiap bulannya. Seperti debit dari Januari kita tambahkan Februari, Maret hingga Desember, didapatkan nilai seperti berikut. Atau kita bikin ringkas seperti ini. Setelah kita mendapatkan debit tahunannya, kita urutkan dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Misalnya yang terkecil 2,74, 7,2, dan yang terbesar adalah 40,93. Setelah sudah kita urutkan, kita akan menentukan nilai debit andalan 80% dengan rumus N/5 ditambah 1 atau 10/5 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk 3 ini kita penentuannya dari atas. Ada 1, 2, 3. Berarti yang dipakai adalah debit tahunan sebesar 31,20 meter kubik per detik, atau yang digunakan adalah tahun 2015. Dan untuk yang soal B, menentukan debit andalan tiap bulannya. Nah, karena data debit yang dipakai adalah tahun 2015, maka kita akan menggunakan data pada debit 2015-nya. Kita tulis ulang seperti ini. Sehingga yang dipakai bulan Januari adalah debit sebesar 5,48, Februari 5,42, Maret 4,89, dan seterusnya. Selanjutnya untuk masuk ke soal 5, ini tentang hidrometri atau pengukuran hidro. Soal 5A adalah apa yang kamu ketahui tentang rating curve dan bagaimana cara membuatnya, dan sebutkan manfaatnya. Yang kedua ada perbedaan metode mid section method dan mean section method dalam pengukuran debit sungai. Kita masuk ke soal pertama, yaitu adalah rating curve adalah grafik yang menyatakan antara tinggi muka air atau elevasi dan debit sungai atau saluran pada suatu penampang sungai
atau saluran. Grafik ini hanya berlaku pada sungai tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, untuk cara membuatnya, kita perlu pengukuran debit sungai dan pengamatan tinggi muka air secara bersamaan pada saat kondisi muka air sungai rendah, sedang maupun pada kondisi bank full atau banjir. Jadi semua kondisi kita amati. Setelah itu kita catat hasil-hasilnya. Setelah kita dapatkan hasilnya, kita plotkan pada grafik dan dicari persamaannya, di mana grafik yang dipilih adalah grafik dengan nilai R2 atau koefisien determinasinya mendekati 1 atau R2-nya sama dengan 1. Ini bisa dilihat kita gambarnya. Untuk nilai sumbu X-nya adalah debitnya yang kita ukur, dan untuk nilai Y-nya adalah ketinggian muka airnya. Jadi misalkan kita dapat 48, kita tarik, kita dapatkan berapa, kita plot gitu setiap pengamatannya untuk setiap debit banjirnya. Setelah itu nanti kita akan buat grafiknya dengan nilai determinasi mendekati 1, dan itulah grafik yang akan kita pakai. Nah, untuk penentuan ini kita punya manfaat jika kita sudah punya rating curve, yaitu adalah dapat menentukan elevasi muka air atau saluran dengan menentukan debit banjir. Maksudnya adalah jika kita punya hanya data debit banjir, untuk elevasi, maka kita akan mendapatkan nilai debit banjirnya, sehingga tidak diperlukan untuk pengukuran lebih lanjut. Dikarenakan pada suatu sungai itu biasanya hanya akan mengukur ketinggian muka air seperti meteran banjir. Dan ini kan akan terbaca, misalnya kita di sini terbaca 2 meter, ini 2 meter, kita tarik garisnya, kita turun ke bawah. Nah, ini kira-kira kita dapatkan nilai debit banjir sungai tersebut adalah misalnya kira-kira 80. Sehingga jika kita mendapatkan 5 meter, ini 2 meter, maka kita dapatkan debit banjir adalah 80 meter kubik per detik. Sehingga kita tidak perlu melakukan pengukuran lebih lanjut tentang debitnya. Cukup menggunakan rating curve-nya. Lalu yang kedua, ada apa perbedaan mid section method dan min section method. Nah, metode ini digunakan apabila kita tidak mempunyai data rating curve-nya. Jadi kita bisa menggunakan metode perhitungan debit banjir sungai dengan 2 metode, itu adalah mid section dan min section. Nah, mid section ini kita menaruh atau meletakkan alat hitung debitnya kita di tengah-tengah pias atau segmen, sehingga besar kecepatannya di segmen tersebut diwakili oleh kecepatan satu alat. Misalnya kita mempunyai sungai seperti ini, kita akan membagi beberapa section pias terlebih dahulu. Nah, alatnya itu kita letakkan di titik atau di tengah-tengah segmen B ini. Misalnya ini segmen A, segmen C, ini segmen B yang tengah. Nah, alatnya kita letakkan di tengah, sehingga besaran nilai kecepatan pada segmen tersebut akan mewakili daerah seperti ini, daerah B section. Dan untuk yang metode kedua atau min section, alat akan diletakkan di pias kanan dan pias kiri, seperti ini, akan diletakkan di pias kiri dan pias kanan, sehingga kecepatan yang didapatkan adalah hasil rata-rata dari kedua alat tersebut. Jadi perbedaannya hanya pada peletakan alat untuk pengukuran debit banjirnya. Yang pertama kita letakkan di tengah, yang kedua kita letakkan di kiri dan kanan. Jadi kita butuh 2 data di rata-rata, misalnya X1
tambah X2 per 2. Baru kita dapatkan nilai yang kita inginkan. Sedangkan untuk yang pertama atomic section kita hanya mendapatkan satu data. Jadi data yang terbaca pada alat tersebut yang akan digunakan untuk perhitungan debit banjir. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang bertanya mungkin bisa menghubungi. Terima kasih.